Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pak Irfan, TAPM Provinsi Maluku Utara. Baik, ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara memperbaiki data pemutahiran indeks desa pada kuesioner sebelum diverifikasi di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Oke, kita langsung saya. Nah, ini saya menggunakan uh, user provinsi. Saya akan membuat tutorial bagaimana di tingkat kecamatan memverifikasinya. Karena waktu sebelum saya verifikasi, saya lihat masih banyak kuesioner yang terdapat kesalahan penginputan atau cek. Saya lihat di Kabupaten Pulau Mortai. Nah, ini ada beberapa yang sudah sampai dengan tingkat verifikasi menunggu kabupaten. Nah, ini yang lain sudah saya cek dan rata-rata ada perbaikan, tapi saya fokus di sini di Desa Hino, Kecamatan Mortai Timur. Baik, ini adalah Desa Hino, Kecamatan Mortai Timur, Pulau Mortai, Maluku Utara. Sebenarnya bisa saja saya mendownload kuesionernya dari sini, tapi angka baiknya teman-teman di desa sendiri yang melihat di masing-masing desanya, supaya kalau ada kesalahan langsung tinggal diperbaiki, diunggah lagi ke dashboard, terus diproses datanya, terus dikirim datanya untuk diverifikasi. Ya, saya klik kuesioner, isi kuesioner. Oke, ini kan sudah sampai di menunggu verifikasi, sudah masuk di verifikasi kecamatan dan menunggu verifikasi kabupaten. Nah, kita lihat apakah Desa Hino ini layak untuk diverifikasi. Kita cek unduh kuesionernya. Kita unduh, oke, sudah terunduh. Kita buka. Oke, inilah Desa Hino, Kecamatan Mortai Timur. Kita cek pada inputan desa, ternyata masih terdapat satu cek, dan kalau di isu desa masih terdapat 4 cek. Kita mulai dari inputan desa. Nah, di sini ada satu cek. Ternyata ada keterangan ada penyedia sarana transportasi menuju sarana kesehatan terdekat di desa. Nah, dia centang garis datar, padahal di pertanyaan 182 ini, apakah terdapat penyedia transportasi penunjang menuju sarana kesehatan terdekat. Nah, di sini dia centang satu atau ada. Jadi ada. Nah, di sini pas waktu dia minta jika terdapat transportasi penunjang oleh pemerintah desa atau masyarakat, apa jenis transportasi tersebut. Nah, kan ada nih. Di sini jawabannya ada. Kalau ada apa? Nah, di sini lainnya sebutkan. Nah, di sini dia tentang tidak ada. Harusnya dia isi saja ada misalnya. Oke. Kita masuk ke isu desa, masih ada 4 cek. Kita cek. Nah, ini dia. Ada jumlah rumah tangga yang belum teraliri listrik. Ada 7 rumah. Nah, ini didapat 7 dari
unggah template. Kita lihat templatenya di kuesioner, di dashboard. Rumah belum teraliri listrik. Nah, ini kita unduh, kita lihat. Ya, ada 7 rumah yang belum teraliri listrik. Oke, otomatis di dashboard di kuesioner muncul 7 karena ada 7 rumah yang belum teraliri listrik. Tapi kenapa kok dia cek? Nah, karena dia tidak sinkron dengan pertanyaan sebelumnya. Pada di inputan desa, jumlah rumah yang dihuni desa. Jadi di rumah yang ada di desa itu ada 93 rumah. Dan yang belum teraliri listrik itu 7. Jadi 93 rumah kurang 7 rumah yang belum teraliri listrik, berarti tersisa 86 rumah yang teraliri listrik. Kita lihat pertanyaan rumah yang jumlah rumah yang sudah teraliri listrik, dia tulisnya 93. Harusnya ini kan 86. Nah, coba kita cek. Nah, hilang kan? Nah, ini yang benar. Oke, kita turun lagi, cek. Nah, di sini ada tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan unggul pertama masuk pasar modern atau domestik. Di sini dia centang tidak ada, padahal ada pertanyaan lain di atas, ada tanaman pangan. Tanaman pangan. Nah, tanaman pangan. Di sini tanaman pangan ada 2 yang ada, yaitu ubi kayu sama ubi jalar. Nah, ada ubi kayu dan ubi jalar, tapi dia centang tidak ada. Nah, tidak sinkron kan? Harus diperbaiki. Nah, di sini kalau dipilih pasti ada 2 itu. Ada ubi jalar sama ubi kayu. Nah, tinggal dia pilih mana yang masuk pasar domestik. Ya, ubi jalar misalnya. Dia minta berapa ton? Misalnya taruhlah 1. Terus wilayah pasar misalnya taruhlah saya taruh Ternate. Oke. Ada lagi di sini sayur. Nah, di sini dia tentang tidak ada, padahal yang di atas ada kangkung sama cabai rawit. Misalnya saya centang cabai rawit. Dia misalnya 1 ton. Oke. Atau dia centang di sini kangkung. 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 Nah, waktu diisi 1 ton dia tidak mau karena tidak boleh lebih besar dari produksi komoditas tanaman sayur unggulan pertama yang dipilih. Nah, jadi yang di atas si kangkung itu dia cuma saya lihat itu 0,1 ton saja gitu. Jadi ini saya kasih contoh kangkung karena bisa kita cek kenapa kalau saya tekan 1 ton dia tidak mau, karena di atas dia memang cuma 0,1 yang diproduksi. Oke. Sasaran domestik pasar Ternate. Ini contoh saja ya. Oke. Masih satu lagi. Nah, ini. Di sini kejadian bencana yang paling memberi kerugian pada masyarakat. Di sini dia 0, tidak ada. Ya, jangan 0, cari yang tidak ada. Ini tidak ada. Nah, oke. Kalau sudah selesai 0, 0, 0, aman. Oke, tinggal diupload. Tapi kalau mau lihat, teman-teman mau lihat status desa, boleh. Kita arahkan kursor di atas, di ujung kiri atas,
di gambar segitiga antara satu dan A di sini. Ini gunanya untuk memblok semua data yang ada. Terus kita klik kanan, copy. Kemudian di keyboard tekan Ctrl N. Tekan Ctrl N. Ctrl N untuk membuka Excel yang baru. Nah, di sini tekan di bawa kursor pada segitiga di atas antara 1 dan A ini, klik, baru klik kanan, paste yang ini ya, paste. Nah, kemudian sebelum mematikan blok ini jangan dulu diklik apa-apa, arahkan kursor ke arah kiri hingga membentuk tanda panah hitam seperti ini, klik kanan, unhide. Setelah unhide, warna tulisan kita jadikan warna hitam atau otomatis. Nah, kemudian turun. Nah, ini statusnya berkembang. Oke, mungkin demikian tutorial yang singkat ini. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman memperbaiki di desa-desa yang lain. Saya lihat yang lain juga masih banyak yang salah. Begitu ya cara untuk memverifikasi data. Baik, selamat beraktivitas dan semoga sukses selalu. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.